Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zalmesi Zulmat. Saya merupakan mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2311020010. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kebudayaan Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Johan Septian Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang struktur masyarakat Minangkabau. Yang pertama, pengelompokan masyarakat Minangkabau menurut garis keturunan. Struktur sosial masyarakat di Minangkabau ditata atau disusun berdasarkan prinsip-prinsip berdasarkan garis keturunan ibu atau lebih dikenal dengan istilah matrilineal. Dalam istilah ini terdapat 4 bagian berdasarkan dari garis keturunan perempuan. Yang pertama ada Paruy. Paruy merupakan organisasi persekutuan masyarakat hukum adat yang paling rendah di Minangkabau. Di dalam bahasa Indonesia, Paruy ini disamakan dengan sebuah keluarga yang nantinya diambil garis keturunannya dari pihak perempuan. Yang kedua ada Jurai. Jurai merupakan kumpulan dari beberapa Paruy yang berasal dari satu nenek, kemudian nenek mempunyai keturunan yang diambil dari garis keturunan perempuan, atau lebih simpelnya istilah dengan kakak atau adik dalam sebuah keluarga. Yang ketiga ada Kaum. Kaum merupakan kumpulan dari beberapa Paruy, disebut kaum yang terdiri dari beberapa keluarga besar. Nah, jika tadi Jurai istilahnya kakak adik, maka kakak adik ini nantinya akan memilih pasangan atau suami dan memiliki keturunan baru, dan mereka ini disebut dengan kaum yang nantinya tidak lagi tinggal di rumah gadang karena rumah gadang sudah tidak mampu atau tidak cukup untuk menampung semua anggota Paruy dan Jurai, maka didirikan rumah baru di dekat harta pusako tinggi peninggalan nenek moyang mereka. Yang keempat ada Suku. Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat di mana anggotanya satu sama lain merasa bahwa mereka memiliki hubungan pertalian darah yang dapat dilihat dari garis keturunan mereka. Misalnya, dalam satu daerah dihuni oleh suku Biliang. Yang kedua, ada pengelompokan masyarakat Minangkabau menurut wilayah teritorial. Yang pertama ada Luha. Seperti yang kita ketahui bahwa Luha di Minangkabau ada 3. Yang pertama ada Luha Tanah Datar, yang kedua Luha Agam, yang ketiga Luha 50 Kota. Suyoshi Kato mengatakan Darik merupakan dataran tinggi, juga merupakan tanah tumpah darah dan jantung budayanya Minangkabau. Hal ini karena Darik merupakan tempat asal para pemuda-pemudi yang pergi merantau keluar dan membawa budaya yang ada dari daerah asalnya atau Darik ini ke daerah perantauan tadi. Yang kedua ada Rantau. Di Minangkabau, rantau ini merupakan kebiasaan yang sudah sering dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, merantau merupakan kata kerja yang memiliki makna berlayar di sepanjang rantau, pergi ke pantai atau pergi ke negeri lain. Maksudnya, seorang pemuda yang pergi berlayar di sepanjang rantau untuk mencari penghidupan dari satu sungai ke sungai yang lain, baik dari pesisir pantai ataupun pesisir pantai yang lain, bahkan ke negeri-negeri di luar dari Minangkabau, misalnya Negeri Sembilan. Yang ketiga ada keselarasan. Jadi maksud dengan kata laras ialah tempat keluar. Adapun dalam perbincangan adat Minangkabau, kata laras dimaksudkan sebagai tempat keluarnya atau tempat lahirnya ajaran adat Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan dan adat Bodi Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuk Perpatihan Sebatang. Yang keempat ada Kampuang, suku. Suku dan kampuang dapat dianggap sebagai sebuah kelompok formal. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampuang dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau datuk kampung. Baiklah teman-teman semua, demikian saja presentasi tentang struktur masyarakat Minangkabau yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan waktu yang telah diluangkan untuk menonton